Terima kasih untuk para pendukung dari tim Panjat Tebing Indonesia dan terutama untuk mereka yang ingin membahagiakan rakyat Indonesia melalui olahraga itu. Terima kasih Pak Menpora, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih NOC dan semua hal yang harus kita ucapkan adalah ini adalah prestasi membahagiakan Indonesia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Presiden Jokowi itu benar-benar berhati mulia, tidak ada duanya. Yang suka hina dan caci maki pun selalu dimaafkan. Sehat selalu Pak Jokowi bersama keluarga. Amin. Zaman saya dulu remaja tahun 90-an, boro-boro atlet dapat KIK gitu. Dapat kesempatan kerja lewat jalur prestasi di kementerian, BUMN sampai loker di pemerintahan. Zaman dulu nggak pernah begini. Sampai ada yang beliin rumah. Zaman dulu cuman mimpi. Makanya kayak Elias Pical jualan narkoba. Jadi satpam diskotek. Karena dulu nggak pernah dihargain. Kayak Susi Susanti jadi pelatih di luar Indonesia. Karena atlet waktu dulu nggak ada penghargaannya. Tapi banyak rakyat yang suka teriak-teriak itu. Turunkan Jokowi, selalu nggak bersyukur. Mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih untuk para pendukung dari tim Panjat Tebing Indonesia dan terutama untuk mereka yang ingin membahagiakan rakyat Indonesia melalui olahraga itu. Terima kasih Pak Menpora, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih NOC dan semua hal yang harus kita ucapkan adalah ini adalah prestasi membahagiakan Indonesia. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas perjuangan para atlet di Paralimpiade Paris 2024 yang telah sukses mencetak prestasi gemilang dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa kita. Saya sangat gembira dan bangga karena dalam ajang tersebut kontingen Merah Putih berhasil mencetak sejarah baru seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menpora, berhasil membawa 14 medali, 1 medali emas, 8 medali perak, dan 5 medali perunggu. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas. 2.750.000.000 rupiah untuk peraih medali perak dan 1.650.000.000 untuk peraih medali perunggu. Dan kepada para atlet yang belum berhasil mendapat medali juga akan diberikan apresiasi sebesar 250 juta rupiah. Termasuk kepada pelatih dan asisten pelatih juga akan diberikan apresiasi atas dedikasinya dan juga kerja kerasnya dalam melahirkan para juara. Keberhasilan ini bukan instan, tapi merupakan buah dari proses panjang yang dilakukan, baik identifikasi bakat dini, pelatihan jangka panjang dan berkelanjutan, serta kerja keras para pelatih, tim pendukung, dan berbagai pihak lainnya. Saya harap agar raihan prestasi tersebut dapat membangkitkan semangat dan optimisme para atlet Paralimpiade dan memotivasi para atlet Paralimpik agar semakin tekun untuk berlatih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada perwakilan atlet untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya, penyerahan bonus dan apresiasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada perwakilan atlet didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.
berkenan Bapak Presiden, Bu. Lagi berkenan Bapak Presiden untuk Perwakilan atlet peraih medali emas ganda, Hikmat Ramdhani dan Leani Ratri Oktila, atlet para bulu tangkis, menerima senilai 6 miliar rupiah. Perwakilan atlet peraih medali perak tunggal, Sabto Yogo Purnomo, atlet para atletik, menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Medali perak tunggal, M. Bintang Herlangga, atlet para boccia, menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Medali perak tunggal, Khonita Ikhtiar Syakuroh, atlet para bulu tangkis, menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Medali perak ganda, Freddy Setiawan dan Halimatu Sadiah, atlet para bulu tangkis, menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Medali perak tunggal, Suryo Nugroho, atlet para bulu tangkis, menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Medali perak beregu, Felix Ardi Yuda, Muhammad Syafa dan Gisca Zayana, atlet para boccia, menerima senilai 1 miliar 650 juta rupiah. Medali perak tunggal, Karisma Evi Tiarani, atlet para atletik, menerima senilai 2 miliar 750 juta rupiah. Perwakilan atlet peraih medali perunggu ganda, Subhan dan Rina Marlina, atlet para bulu tangkis, menerima senilai 1 miliar 650 juta rupiah. Medali perunggu tunggal, Deva Andri Musti, atlet para bulu tangkis, menerima senilai 1 miliar 650 juta rupiah. Perwakilan apresiasi atlet Paralimpiade Paris tahun 2024, Fadli Imamuddin, menerima senilai 250 juta rupiah. Kepada perwakilan atlet dapat kembali ke tempat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Presiden berkenan memberikan ucapan selamat kepada seluruh ofisial dan atlet didampingi oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hadirin dimohon berdiri.
Ala kak, Mantap. viti-viti lo cuma dukung pemerintah, cuma dukung pemimpin, cuma dukung orang sesama lo nggak tahu perasaan rakyat bawah. Nih ya, salah satu contoh rakyat bawah yang komen di viti gue. Satu frekuensi dengan sampean mbak mewakili perasaan rakyat jelata. Setuju? Hah? Ini baru satu contoh, kalian buka semua ratusan puluhan viti gue. Banyak banget rakyat bawah yang terwakilkan sama komenan gue, sama viti gue. Ya, gue mewakilin semua rakyat untuk kebenaran, bukan kaum atau kelompok kalian. Terus sekarang Prinsip bersuara, hidup di Mbak. dunia ini simple, yang penting bersyukur, bukan kufur. Orang-orang kufur kayak kalian yang sudah dibantu sama pemerintah, sama sesama rakyat kayak kami, yang pajaknya kena puluhan % untuk ngebantu kalian, tapi malah kalian hina-hina kami, rakyat mayoritas ini, gak tahu diri. Jadi perusuh kalian di Indonesia ini, bikin Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau mau bikin kelompok kalian tidak baik-baik saja, jangan pakai nama kata Indonesia, bilang aja kelompok kami tidak baik-baik saja. Jangan pernah pakai nama kata rakyat ataupun Indonesia, karena kami rakyat Indonesia sebenarnya tidak merasa terwakilkan oleh kalian. Paham? Bahkan rakyat jelata pun udah muak sama kalian. Apalagi kami, ya, yang capek-capek kerja di Indonesia ini ya, kena pajak 30%-an, 20 atau 10% untuk ngebantu orang-orang kayak kalian supaya bisa tetap hidup bertahan di Indonesia. Balasan kalian hina. Kami yang ngebantu pajak Indonesia ini, ya, buat nolongin kalian. Kalian tidak hargai pilihan mayoritas kami dari Sabang sampai Merauke ini, hah? Segelintiran kalian. Suaranya Ya. kayak terzolimin kalian satu dunia. Anak kuliahan, anak sekolah tuh kaum intelek yang udah otaknya terpilih untuk mewakilin rakyat. Hei, catet. Sebelum kami kerja sekarang, kami juga pernah jadi kaum intelek yang kalau kalian bilang intelek itu, kami sudah melewati fase kalian. Kami pikir rakyat mayoritas nih nggak pernah ngerasain kayak kalian, udah lewat masa kami. Justru kalian yang baru mulai, belum tahu ilmu apa-apa, sudah berasa kalian tuh kayak hidup 100 tahun, udah melewati zaman penjajahan. Kami yang udah ngelewatin berapa kali pemimpin yang tahu sejarahnya Indonesia ini, bukan kau. Jangan sok paten kali ya, bikin rusuh negara ini. Kalau dana kau sekolah masih pakai dana KIP ya. Kalau mama kau masak masih pakai gas melon. Kalau bapak kau kerja masih pakai Pertalite atau biosolar. Kalau adik kau masuk rumah sakit masih pakai BPJS. Karena itu dana kami, rakyat mayoritas yang kerja mati-matian ya. Yang produktif yang di Indonesia, di tingkat produktif di Indonesia ini kami ini, rakyat mayoritas ini. Ya, di saat kalian yang belum wajib pajak ini berani kali bilang, iya kami nggak terima dana kami dikorupsi. Dana yang mana? Pajak kami dikorupsi, pajak yang mana? Masih sekolah belum kena wajib pajak, berani ngomong pajak kami. Pajak yang mana? Kami Ya, yang kena benar. pajak puluhan %. Raffi Ahmad yang kena pajak ratusan miliaran. Nggak sebacot kalian yang nggak pernah ngasih sumbang siapa apa buat negara, malah ngasih kerusuhan doang. Iya, tapi di luar negeri gaji gede, pajaknya juga gede di luar negeri. Hah? Rakyatnya sedikit, makanya negara nggak banyak-banyak kali ngebantu. Rakyat kita terbesar nomor 4 di dunia, beranak pinak. Kayak mana mau merata, mau di sama ratakan semuanya? Kalau nggak kita ini yang ikut ngebantu mengurangi beban negara. Gue punya 3 kerjaan supaya gue punya asuransi pribadi. Gue punya asuransi pribadi, tapi perusahaan gue tetap ngebayar BPJS. Gue nggak pernah pakai BPJS gue supaya apa? Dananya bisa dipakai sama kalian. Ya, gas gue gas pink. Ya, bensin gue pertama. Nggak ada gue pakai barang-barang yang disubsidi. Karena apa? Biar kalian yang bisa menggunain yang subsidi. Biar yang komen ini nih bisa menggunain subsidi ya. Ya, kami jadi nggak ikhlas ya ngebantu kalian dengan kalian kufur nikmat bukannya bersyukur ya. Lebih baik dana pajak puluhan % kami itu untuk ngebantu orang-orang yang bersyukur kayak gini nih ya. Kayak si Pristi ini. Pantas dia dapat bersyukur soalnya. Tahu berterima kasih. Ini manusia baru. Mbak, lu nggak tahu tuh utang negara udah triliunan. Negara mana yang nggak ada utang? Kau keliling. Makanya otak tuh jangan di tempat. Banyak-banyak traveling, main ke luar negeri biar kau tahu negara luar. Jangan katanya hidup katanya. Makanya otak kau kemakan fitnah ya. Untuk orang yang pernah tinggal di luar negeri, gue tahu sulitnya hidup di luar. Gue makan bahkan ketaruh di meja gue makanan gue itu belum kena pajak yang tertulis di menu. Bahkan gue harus ngasih tip wajib. Nanya ke kasir ke minimarket, gue kaget barangnya dipajak sama dikasih beda. Belum kena pajak ternyata. Ya, asal kau tahu. benar. Kalau kau paten kali belain negara lain terus, banding-banding negara lain terus dengan kita, silakan keluar. Ngapain masih di Indonesia? Kalau di Indonesia aja bertahan jadi benar, lu apalagi di luar negeri? Gitu aja mikirnya. Ya, kami aja ya yang kena pajak puluhan %, ngap tinggal di luar negeri. Adik gak usah banyak bacot. Bersyukur aja, bersyukur jadi manusia itu. Biar apa? Biar gak kena azab semesta. Kenapa orang kayak kalian itu ya selalu dengan posisi kesusahan kalian? Karena gak bersyukur, kufur nikmat. Lihat tetangga beli mobil, kalian demam, tantrum, kejang-kejang, kena stroke. Lihat tetangga beli mobil tumbuk ya didoain. Ya Allah, semoga gue juga bisa beli mobil besok. Dan apa? Doa yang baik akan jadi baik ke diri sendiri. Kalian doa, Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia kalian pikir bagus begitu bikin berita dunia begitu? Hah? Di saat Indonesia lagi bangga-bangganya atletnya menang, sepak bolanya menang, atletnya banyak menang medali emas, nyusah-nyusahin mengibarkan bendera merah putih di luar, kalian malah di sini ngancurin benderanya. Gue gak tega nyebutnya kalian apain. Mulut gue gak tega nyebutnya, saking gue sakit hatinya. Kalian sudah berasa paten kali bisa nyuarain rakyat di saat rakyat sebenarnya ngeruduk kalian kemarin. Itu baru contoh sedikit ya. Kami belum turun semua karena kami sibuk kerja nyari uang halal untuk ngebantu kalian sebagai beban negara ini ya. Tapi kami ikhlas karena apa yang bisa kami kasih ke negara ini
Kalau nggak cuma ngasih pajak itu, nggak pakai barang-barang subsidi supaya kalian bisa pakai, ya. Kalau belum bisa ngasih sumbangsi ke negara, at least nggak nyebar fitnah, nggak buat kerusuhan, udah selesai. Nggak perlu jadi atlet, nggak perlu jadi pahlawan. Diam aja di rumah bersyukur, udah selesai. Udah cukup membantu kau, ya. Jangan udah nggak ngasih sumbangsi apa-apa, suara kau teriak, udah kayak yang bayar pajak miliaran. Oh berarti kami rakyat kecil nggak boleh keluarin Kasih suara? paham, Boleh, Mbak. boleh banget. Ya, sebelum ngeluarin suara, tapi kau lihat dulu apa yang sudah kau buat ke negara ini selain suara kau itu. Kami nggak peduli kalian demo ngeluarin suara sampai tenggorokan kalian ledes ya, ke THT apa, teriak-teriak, nggak peduli kami, sumpah. Silakan teriak-teriak pakai megapon sekencang-kencangnya. Tapi ingat waktu, banyak orang yang mau pulang kerja macet-macetan sampai ada korban mati tengah jalan ya. Sampai ngerusak fasilitas umum. Wajar kalian ngancurinya karena kalian nggak ngerasa ngebayarnya. Kami yang sudah punya pajak aktif ini, yang puluhan persen ini sakit hati nggaknya? Ya, tolonglah berhentilah jadi benalu negara dunia ini. Pikir, Ya, pakai pikiran benar. jernih, jangan kemakan fitnah. Kalian tuh sedang diperalat sama orang untuk menghancurkan negara kalian sendiri. Di saat Iya. negara ini di luar sana digaung-gaungkan prestasinya minta Nah, itu ampun ya, aja negara nggak luar tuh ya. mikir, ya. Udah sangat mengapresiasi negara ini. Kalian campakkan dengan tingkah laku kalian. Wow. Sebelum keluar negeri, Tahukah ke daerah kau aja minta? dulu, keluar kota dulu aja nyicip, keluar kota dulu nyicip. Betapa banyaknya daerah-daerah terpencil yang bersyukur karena kemajuan daerahnya sekarang ya. Syukur mereka semua mau ke Jakarta nanti bulan Oktober, mau sujud syukur terima kasihnya ke sini ya. Silakan kalian keluar dari negara ini. Gak ada yang merasa kehilangan kalian ya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih sudah dilahirkan. Presiden Jokowi itu benar-benar berhati mulia, tidak ada duanya. Yang suka hina dan caci maki pun selalu dimaafkan. Sehat selalu Pak Jokowi bersama keluarga. Amin. Zaman saya dulu remaja tahun 90-an, boro-boro atlet dapat KK gitu. Dapat kesempatan kerja lewat jalur prestasi di kementerian, BUMN sampai loker di pemerintahan. Zaman dulu nggak pernah begini, sampai ada yang beliin rumah. Zaman dulu cuman mimpi, makanya kayak Elias Pical jualan narkoba, jadi satpam diskotek. Karena dulu nggak pernah dihargain, kayak Susi Susanti jadi pelatih di luar Indonesia, karena atlet waktu dulu nggak ada penghargaannya. Tapi banyak rakyat yang suka teriak-teriak itu, turunkan Jokowi, selalu nggak bersyukur. Mari kita saksikan video berikut ini.